Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak-anak sekalian. Kali ini kita akan membahas tentang farmakologi ya. Kali ini materi pada hari ini yaitu sistem peredaran darah. Ya, seperti kita ketahui bahwa peredaran darah itu ada di dalam tubuh manusia dan fungsi utamanya ya membawa oksigen, kemudian membawa sari-sari makanan yang diedarkan ke seluruh tubuh. Jadi ya, jadi ketika sari-sari makanan kita masuk, diolah oleh usus, kemudian dia akan diserap di usus halus, kemudian disebarkan ke seluruh tubuh lewat darah. Maka kualitas dari darah ini sangat penting sekali untuk kesehatan kita dan juga untuk membawa oksigen. Itu ya fungsi utama dari peredaran darah. Kemudian komponen-komponen darah itu secara garis besar yaitu ada dua. Yang pertama yaitu sel darah ya, sel darah merah, yang terdiri dari sel darah merah, sel darah putih, dan keping darah ya. Pertama, sel darah itu ada tiga, yaitu sel darah merah, sel darah putih, dan keping darah. Yang kedua yaitu plasma darah. Plasma darah itu hampir 90% itu berupa cairan. Oke, anak-anak. Kemudian fungsi masing-masing ya. Pertama itu sel darah merah, itu yang berwarna merah darah itu. Fungsinya itu untuk membawa oksigen. Di sana ada yang namanya hemoglobin. Ya, sel darah merah itu fungsinya membawa oksigen. Sehingga ketika kualitasnya sel darah merah itu buruk, maka kita bisa mengalami yang namanya anemia. Anemia itu karena kekurangan sel darah ya, karena sel darah kurang, dia akan membawa oksigen. Ketika sel darah kurang, maka oksigennya juga yang masuk ke dalam tubuh akan berkurang sehingga menyebabkan badan lemas dan lain-lain. Kemudian sel darah putih. Kalau sel darah putih itu untuk sistem pertahanan tubuh. Ketika tubuh terjadi infeksi, maka yang pertama kali berperan adalah sel darah putih ya. Dia untuk berperang melawan kuman dan penyakit. Kemudian sel darah beku itu berfungsi untuk penyembuhan ketika kita luka. Jadi ketika kita terluka, maka akan muncul sel darah beku yang berfungsi untuk menutup luka sehingga darah itu tidak keluar terus ya. Pada beberapa orang yang kekurangan sel darah beku, maka ketika dia terluka, maka dia akan susah sekali untuk sembuh. Oke. Jadi itu dinamakan proses pembekuan darah. Oke. Selanjutnya jantung ya. Jantung, fungsi utama jantung itu adalah memompa darah ya. Jadi jantung itu selalu berdetak ya, detaknya begini ya, untuk memompa darah, untuk mengalirkan darah dari jantung ke seluruh tubuh, yaitu fungsi utama dari jantung. Maka ketika jantungnya bermasalah, maka peredaran darah juga akan terganggu. Jadi fungsi jantung ini sangat vital sekali. Pembuluh darah dibagi menjadi dua, yaitu pembuluh badi atau arteri, yang kedua yaitu pembuluh vena. Pembuluh vena itu ada dua ya. Pembuluh darah kita itu ada dua, pembuluh arteri kemudian pembuluh vena. Kemudian kita akan membahas tentang penyakit-penyakit yang terjadi di dalam sistem sirkulasi darah. Yang pertama yaitu hemofili. Hemofili ini penyakit yang mengakibatkan darah tidak membeku, yaitu darahnya tidak bisa membeku sehingga kita terluka dia tidak bisa menutup. Ini biasanya
disebabkan oleh genetik ya, keturunan. Kemudian anemia. Anemia adalah penyakit kekurangan darah yang dapat terjadi karena infeksi kuman ya. Apabila terkena cacing tambang atau dapat juga karena berkurangnya kadar hemoglobin dalam darah. Selanjutnya leukemia, kanker darah itu ditandai dengan pertumbuhan sel darah putih yang tidak normal, sehingga ketika sel darah putih itu berlebih dia akan malah memakan sel darah merah, sehingga disebut sebagai kanker darah. Kemudian varises itu merupakan penyakit pelebaran pembuluh darah. Jadi pembuluh darahnya membesar ya, sehingga terlihat otot-otot dari luar kayak otot-otot yang menggelembung gitu. Nah, itu sangat kalau dilihat memang tidak mengenakan, meskipun secara kesehatan tidak begitu berbahaya. Kemudian hemoroid. Nah, hemoroid itu hampir sama dengan varises tapi terjadi di dalam anus ya, sehingga ketika BAB akan terganggu. Kemudian hipertensi, yaitu tekanan darah tinggi, yaitu tekanan darah penderita hipertensi ini melebihi 200 mm Hg ya, sehingga akan berakibat pusing, kemudian mual, keliengan dan lain-lain. Yang terakhir yaitu hipotensi, itu kebalikannya dari hipertensi ya. Hipotensi itu adalah orang-orang yang memiliki darah kurang dari 1000 mm Hg. Oke anak-anak, demikian dari Pak Indra. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.